semua tetap sehat ya, sehat semua. Nah, sekarang apakah hati kalian sedang senang? Ya, hari ini kita harus selalu dengan hati yang senang. Karena hari apa? Karena hari Tuhan. Dan kalau dengan hati kita dengan senang, maka ibadah kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Yuk, sebelum kita memulai ibadah di hari ini, kita persiapkan hati kita. Kita berdoa dulu yuk. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Bapa, tolong berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir, agar ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kiranya Kau kirimkan juga Roh Kudus di dalam rumah kami masing-masing, sehingga kami saat mendengarkan firman lebih dapat memahami setiap perkataan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, kalian pasti sudah pada kangen ke gereja kan? Ibu guru juga sama. Nah, tapi walaupun kalian sudah sangat ingin sekali ke gereja, tapi nggak bisa dulu. Jadi kita harus mematuhi aturan dulu ya. Makanya walaupun kita ingin sekali beribadah di rumah Tuhan, tapi kita tahan dulu ya. Kita juga bisa ibadah di rumah. Nah, kalian juga jangan lupa selalu berdoa agar wabah virus corona ini dapat hilang dari bumi ini dan kita dapat vaksin pencegahannya. Ya, yuk sekarang kita siap untuk nyanyi puji-pujian untuk Tuhan. Kalian ingat gak judulnya 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu? Pasti banyak yang lupa atau ada yang gak tahu juga. Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Setelah itu kita akan menyanyikan pujian dengan judul L-O-V-E. Daftar Alkitab. Kejadian, Keluaran, Imaman, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah,
Jadi jangan ngantuk pada saat mendengarkan firman ya. Karena firmannya cuma sebentar. Makanya kalian harus fokus dan agar dapat mengerti firman yang disampaikan oleh Bu Guru Fitrin ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Allah Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang setiap disampaikan kami dapat mengerti Bapa. Kiranya Kau bantu bukakan mata, telinga, dan hati rohani kami, sehingga setiap firman yang disampaikan kami dapat mengerti dan masuk dalam hati kami. Bapa, bantu kami juga menjadikan kami menjadi anak yang selalu taat kepada firman-Mu dan patuh kepada orang tua. Bapa, berkati Bu Guru Fitrin yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap firman yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Judul hari ini adalah Ishak yang taat kepada ayahnya. Sebelumnya kita baca dulu yuk ayatnya. Kejadian 22 ayat 10 sampai 12. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham!" Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Amin. Yuk, sekarang kita mendengarkan firman-Nya dengan duduk yang rapi ya. Shalom anak-anak sekolah minggu terkasih. Apa kabar kalian semua? Ibu guru percaya kalian semua sehat dan baik. Tadi sudah bernyanyi pujian dengan semangat kan? Pasti kalian semangat semua. Wah, Allah Bapa pasti senang mendengar pujian kalian. Nah, hari ini Ibu Guru akan membawakan firman tentang Ishak yang taat kepada ayahnya. Wah, gambar apa ini? Loh, kok ada gambar ketawa? Siapa ini? Tawa adalah arti dari nama Ishak. Nama ini menyadarkan Abraham, yang adalah papanya Ishak, tentang kepercayaannya yang tidak sempurna ketika ia menerima janji Allah. Suatu hari, Allah mencobai Abraham. Allah bilang kepada Abraham, "Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, dan pergilah ke tanah Moria. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran." Abraham taat atau tidak anak-anak? Ya, Abraham taat sepenuhnya pada perintah Allah. Keesokan harinya, di pagi hari Abraham bangun dan memasang pelana keledainya. Dan ia memanggil 2 orang bujang dan Ishak. Lalu Abraham juga membelah kayu untuk korban bakaran dan membawanya pada keledainya. Lalu berangkatlah mereka bersama-sama ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Mereka berjalan selama 3 hari. Lalu Abraham melayangkan pandangnya, dan kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Lalu Abraham berkata kepada 2 bujangnya, "Tinggallah di sini beserta keledai, sedangkan aku dan Ishak pergi berdua untuk sembahyang, dan setelah itu aku akan kembali kepadamu." Kemudian Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Sedangkan di tangan Abraham, anak-anak bisa lihat, Abraham bawa apa? Dia bawa api dan pisau. Kira-kira untuk apa ya Abraham membawa api dan pisau? Ayo kita lanjutin lagi ya. Nah, keduanya berjalan bersama. Kemudian Ishak bertanya kepada Abraham, "Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk bakaran itu?" Abraham menjawab, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran." Keduanya terus berjalan bersama
Dan sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu. Lalu siapa yang diikat? Ya, Ishak diikat. Dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Wah, Ishaknya mau diapain ya anak-anak? Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit. Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan sebagai ganti Ishak, Abraham mengambil domba jantan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ishak yang telah menjadi korban persembahan ketika mendaki Gunung Moria sambil memikul kayu untuk korban bakaran, itu menggambarkan Yesus Kristus yang mendaki Gunung Golgota dengan memikul kayu salib. Sambil memikirkan nama Ishak yang berarti tawa, Ishak percaya bahwa tidak ada sesuatu apapun yang mustahil untuk firman Tuhan. Dan ia menjalani kehidupan yang taat kepada firman Tuhan. Yesus Kristus pun taat. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Anak-anak dapat belajar firman apa hari ini? Ya, seperti Ishak, kita harus menjadi anak yang taat kepada orang tua kita. Ishak aja taat kepada ayahnya sampai akhir. Nah, anak-anak harus menjadi anak yang taat kepada orang tua dan tidak membantah perkataan orang tua. Misalnya anak-anak dibilangin sama mama, papa, ayo belajar, tidak boleh nonton aja. Anak-anak jawabnya apa? Iya mama, iya papa, jangan, gak mau, masih mau nonton. Atau misalnya mama papa bilangin, ayo mandi, makan, jangan main aja. Gak mau, boleh seperti itu? Itu tidak taat. Nah, selain kita taat kepada orang tua kita harus juga percaya sepenuhnya pada firman Tuhan dan menjalani kehidupan yang taat pada firman Tuhan. Ibu guru percaya, mulai hari ini anak-anak semua pasti jadi anak yang taat pada mama papa dan kepada firman Tuhan. Rajin baca firman di rumah, ya anak-anak. Yuk anak-anak, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ingatkan kami agar menjadi anak yang selalu taat kepada orang tua kami dan terlebih kepada firman-Mu. Seperti Ishak, kami mau selalu menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Bapa, sebentar kami mau memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Berkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu di bumi ini. Dan berkati mama papa kami yang telah menyediakannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana, sudah mendengarkan firman-Nya? Apakah kalian sudah memahami dan mengerti? Guru harap kita semua menjadi anak yang selalu taat ya kepada orang tua dan terutama kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang pun jika kita selalu percaya dan taat kepadanya, kita akan selalu diberi berkat yang berlimpah-limpah, berkat jasmani dan rohani. Yuk kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.